Jadi trainer bonsai, sahabat bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal, jangan. Sahabat bonsai, ketemu lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini kita akan membuat tutorial atau proses pembuatan bonsai dari bahan loa. Jadi yang kali ini saya lakukan bersama Mr. Alid, yaitu pemilihan cabang ya. Bagaimana cara memilih cabang dari bahan loa dengan gaya tegak. Jadi proses ini adalah pemilihan cabang. Jadi kita pilih cabang agar tidak terlalu rapat cabangnya, dan kita membuang cabang-cabang yang ada di ketiak. Jadi sangat kurang bagus dilihat. Nah, seperti ini prosesnya bersama Mr. Alid. Jadi loa ini sudah milik atau ownernya adalah Pak Maderinto. Jadi ini sudah diprogram akar sudah keliling dengan ukuran yang hampir sama. Dan kali ini kita akan melakukan proses pemilihan cabang dan juga pembentukan. Nanti bagaimana hasilnya, tetap tonton video ini sampai habis. Nah, nanti saya akan membicarakan tentang bonsai dengan gaya natural, jadi naturalisme. Jadi bagaimana bonsai dengan konsep atau gaya naturalisme. Jadi untuk bonsai gaya naturalisme itu ada 5 gaya dasar, yaitu gaya tegak lurus, gaya tegak berliku, gaya slanting atau gaya miring, gaya menggantung, dan juga gaya semi menggantung. Nah, jadi sedikit ya, sambil menunggu pembentukan, jadi sedikit saya sharing atau mengulas tentang bonsai dengan gaya natural. Jadi apa yang dimaksud dengan bonsai dengan gaya natural atau naturalisme? Jadi sebelum kita membahas tentang aliran naturalis, jadi saya sedikit berbagi kepada sahabat bonsai. Jadi ada beberapa aliran bonsai dan yang saya ketahui, jadi ada 4 aliran. Yang pertama yaitu aliran naturalis, yang kemudian aliran impresionis, yang ketiga aliran ekspresionis, dan yang keempat adalah aliran surrealis. Jadi ada 4 aliran yang mungkin saya ketahui, dan mungkin teman-teman juga ada yang tahu, bisa komen di kolom komentar. Namun yang kali ini saya bahas adalah aliran naturalis. Jadi bagaimana, apa itu aliran naturalis? Nah, jadi seperti di awal sudah saya jelaskan bahwa aliran naturalis memiliki 5 dasar gaya bonsai. Jadi kita langsung saja, apa itu gaya aliran bonsai dari aliran naturalis. Jadi untuk bonsai aliran naturalis, jadi menekankan bentuk alami dan bentuk wajar ya dari pohon tua di alam. Jadi dimana lebih ke keutuhan pohon, jadi bagaimana pohon yang tumbuh di alam dengan bentuk yang wajar seperti di alam yang kita lihat. Jadi ada 5 dasar dari aliran bonsai naturalis. Ada 5 gaya dasar, yaitu dari gaya tegak berliku, gaya miring, gaya menggantung, dan gaya semi menggantung. Jadi itu beberapa gaya dari aliran naturalis. Jadi lebih mementingkan ke keutuhan pohon ya, bagaimana pohon itu lengkap seperti pohon wajar di alam, bagaimana kita melihat pohon di alam. Nah, jadi kali ini ya, bahan dari loa ini kita proses dengan aliran naturalis. Jadi kita buat pohon utuh ya, bagaimana pohon utuh di alam tumbuhnya dengan baik, dengan subur. Dan ini adalah gaya bonsai
dengan gaya tegak berliku, yaitu salah satu aliran dari bonsai, aliran naturalis. Jadi kita lihat bagaimana proses pengerjaannya dari bahan loa ini. Mudah-mudahan hasilnya nanti puas, hasilnya bagus dan puas ya, dan yang punya juga puas dari bahan loa. Jadi yang terpenting dari bonsai dengan gaya tegak berliku ini, seperti bagaimana pohon di alam ya, bagaimana kita melihat pohon di alam. Biasanya pohon yang di alam dengan gaya tegak berliku seperti ini biasanya memiliki akar yang keliling dengan ukuran yang hampir sama, kemudian di setiap tekukan ada cabang yang tumbuh seperti itu biasanya, dan jarang ada tumbuh cabang di ketiak pohon. Jadi kita buat senatural mungkin seperti di alam, tidak ada yang keringan, tidak ada. Jadi kita buat pohon yang tumbuh subur. Jadi kalau pohon yang tumbuh subur itu tidak mungkin ada keringannya atau batang yang kering. Jadi pohon ini bagaimana melihat pohon di alam yang tumbuhnya subur dan bentuknya wajar. Nah seperti itu. Mungkin ada beberapa kekurangan yang saya sampaikan karena saya juga masih belajar. Jadi jika teman-teman ada yang mungkin lebih tahu, bisa memberikan kita sharing bareng ya lewat di komentar. Jadi kita lanjut ke bahan loa ini. Ini proses pembentukan dilakukan oleh Mr. Alid. Dan sobat bonsai, jadi ini dia hasilnya setelah dibentuk oleh Mr. Alid. Ini di kediamannya Pak Madirinto. Ini salah satu koleksi dari Pak Dirinto loa dengan gaya tegak berliku, dengan perakaran yang sudah keliling dan ukurannya udah hampir sama. Jadi program loa ini sangat bagus sekali dan kedepannya akan menjadi bahan bonsai yang prospek atau yang bagus. Jadi bisa dilihat ya, tadi pemilihan beberapa cabang. Jadi ada banyak cabang yang kita buang, dan ini dia hasilnya. Ini tinggal menunggu ke anak cabang dan juga ke perantingan, dan akan tetap disuburkan. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai. Trainer bonsai
pohon bonsai. Jadi kalau bilang bonsai itu mahal,